Gejolak konflik agraria. Pengusaha bahagia, rakyat merana. Pembahasan terkait konflik agraria di Indonesia seakan tidak ada habisnya. Berdasarkan data yang diperoleh, Komnas HAM setidaknya terdapat 692 kasus konflik agraria yang terjadi selama kurun waktu 8 bulan terakhir. Menurut data, seringkali kasus tersebut melanggar beberapa hak, di antaranya hak asasi manusia, hak hidup, hak atas rasa aman, dan juga hak untuk memperoleh keadilan. Dan yang menjadi teradili dalam hal ini adalah koperasi. Hal ini menunjukkan bahwa koperasi seringkali terlibat dalam konflik agraria yang terjadi di Indonesia. Konsorsium Pembaharuan Agraria juga menyebutkan setidaknya terdapat 497 kasus kriminalisasi dalam konflik agraria. Sangat jelas bahwa konflik agraria yang kerap terjadi di Indonesia seringkali terjadi karena adanya masalah antara kebijakan dengan masyarakat setempat, masalah koordinasi antara lembaga pemerintah, buruknya komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat setempat, karena adanya keberpihakan berlebihan dari pemerintah kepada investor. Kalau yang misalkan yang ada sengketa mah yang punya siapa, tahu-tahu ditanami kan itu tidak ada yang punyanya. Yang sewaktu-waktu kita udah nanam, yang punya datang kan spontan nggak ada perjanjian gitu. Nah, untuk dampak daripada sengketa tanah itu, saya berpengalaman ada salah satu desa waktu pemberdayaan. Di sana para petani yang awalnya menjadi petani, akan tetapi ketika lahannya sudah diambil alih oleh korporat ataupun orang-orang yang ingin menguasai lahan, itu mereka bukan lagi menjadi petani, akan tetapi mereka beralih profesi menjadi buruh tani yang awalnya bisa menghasilkan puluhan juta bahkan ratusan juta dari lahan mereka, tetapi mereka berbalik arah menjadi buruh tani yang hanya berpenghasilan ratusan ribu. Nah, harapannya untuk sengketa tanah ini di masa depan tidak ada lagi sengketa tanah, karena memang tanah itu adalah sumber penghidupan bagi para petani. Seperti halnya yang dibicarakan oleh Bung Karno, bahwa soal pangan adalah soal hidup matinya suatu bangsa. Ketika hari ini kita tidak menanam, petani tidak menanam, petani tidak punya lahan, tentu petani tidak akan menanam, dan siapa yang akan menghidupi negara ini? Itu kata Bung Karno. Sengketa tanah kalau menurut saya dua belah pihak yang mengklaim atau mengaku bahwa tanah tersebut miliknya. Itu menurut pendapat saya. Pendapat saya kan orang awam. Jikalau ada sengketa tanah di kampung, termasuk di kampung saya, respon dari pemerintah setempat harus mengajukan, ya misalnya harus ke dinas pertanahan. Nah, harus secara langsung, soalnya kalau di desa atau di kecamatan tidak menyelesaikan masalah. Soalnya ada contoh beberapa kasus di tempat saya, jadi orang tuh merasa benar, jadi larinya ke hukum rimba. Siapa yang merasa kuat, nah dia itu yang punya tanah. Jadi harapan saya harus diselesaikan di meja hijau lah istilahnya.